KCS TV, saluran kajian Islam ilmiah Kubar. Donasi dakwah Kubar Cinta Sunnah. Yuk berikan amal jariah terbaik Anda untuk dakwah dan pembebasan lahan Kubar Cinta Sunnah. Salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa 'amalan mutaqabbala. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha wa min nafsin la tasba' wa min du'atin la yustajabu laha. Amin. Khadi fillahi azani Allah wa iyyakum jamaah salat subuh rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan insyaallah bahasan kita dari kitab tafsir Ibnu Katsir. Dan sekarang kita masuk di surah Al-Balad, ya, surah Al-Balad, dan dia adalah surah Makkiyah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, la uqsimu bihadzal balad wa anta hillum bihadzal balad wa walidi wa ma walad laqad khalaqnal insana fi kabad. Baik, Allah Subhanahu wa taala memulai firman-Nya dengan mengatakan la uqsimu bihadzal balad. Ini adalah sumpah Allah Subhanahu wa taala. Dikatakan oleh Al-Imam Mujahid rahimahullah taala bahwa la uqsimu bihadzal balad maksudnya adalah aku, yakni Allah, benar-benar bersumpah dengan kota ini. Dan yang dimaksud dengan kota di sini adalah ini kota Mekah. Allah bersumpah dengan kota itu atau negeri itu adalah kota Mekah. Ya, yani la uqsimu bihadzal balad, yani aku benar-benar bersumpah dengan negeri ini, yaitu kota Mekah. Wa anta hillum bihadzal balad, dan engkau wahai Muhammad, ya Nabi Muhammad, telah bertempat tinggal di kota tersebut. Jadi khadifil azani Allah iyyakum, Allah Subhanahu wa taala mengatakan di sini wa anta hillum bihadzal balad, dan engkau wahai Muhammad telah bertempat tinggal di kota ini. Atau dikatakan bahwasanya Mekah itu sempat dihalalkan untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena kita tahu bahwasanya Mekah itu adalah tanah haram, ya. Seperti disebutkan dalam sebuah hadis yang telah disepakati kesahihannya bahwa Nabi SAW mengatakan inna hadzal balad harramahullahu yauma khalaqas samawati wal ard fa huwa haramun bi hurmatillahi ila yaumil qiyamah la yu'dadu syajaru wa la yuhtala khalahu. Kata Nabi, sesungguhnya negeri ini, yaitu kota Mekah, telah diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maksud diharamkan itu adalah disucikan, ya. Maksud diharamkan itu adalah disucikan. Ya. Ketika sebuah kota atau kota Mekah di sini diharamkan oleh Allah, maksudnya dia disucikan dari segala macam bentuk perbuatan-perbuatan buruk. Iya. Bahkan di sini dikatakan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala telah mengharamkan kota Mekah ini sejak diciptakannya langit dan bumi. Fahuwa haramun ka hurmatillahi ila yaumil qiyamah, dan dia akan terus di dalam kesuciannya dan dia terus di dalam keharamannya sampai datangnya hari kiamat nanti. Kemudian apa saja yang perlu diperhatikan di dalamnya? Kata Nabi di sini la yughaddu syajaru, tidak boleh ditebang pohonnya, ya, wala yuhtala khalahu, dan tidak boleh dicabut tanamannya. Ini diantara bentuk keharaman kota Mekah. Wa inna ma uhillat li sa'atan min nahar, dan sungguhnya kota ini telah dijadikan halal untukku sebentar atau sesaat pada waktu siang. Yani ketika terjadi penaklukan kota Mekah, ya. Iya. Wa qad 'adat hurmatuha al-yawm ka hurmatiha bil ams, dan sekarang dia kembali haram sebagaimana keharamannya kemarin. Ala falyuballighi syahidul ghaib, maka tidakkah orang yang hadir di sini hendaknya dia menyampaikan kepada yang tidak hadir. Alaqli khutbillah azanallahu ayyakum, bahwasanya kota Mekah
adalah kota yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan itu pernah dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk Nabi sallallahu hanya sesaat saja pada waktu siang, dan setelah itu dia kembali haram sampai datangnya hari kiamat, gitu ya. Ada dalam riwayat yang disebutkan fa in ahadun tarahhasa bi qitali Rasulullah sallallahu faqulu innallaha adina Rasulullah sallallahu wa lam ya'dan lakum. Kalau seandainya ada seseorang yang mencoba untuk mencari-cari alasan untuk berperang di kota Mekah dengan alasan Rasulullah pernah melakukannya, maka katakanlah, ya, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mengizinkan untuk Rasulnya dan tidak mengizinkan kepada siapapun selain dari beliau sallallahu alaihi wasallam. Ya. Wa walidi wa ma walad, dan demi bapak dan anak-anaknya. Yang dimaksud di sini bapak adalah bapak manusia, yakni Adam alaihissalam, dan anak keturunannya, yang mana Adam alaihissalam tinggal di kota Mekah pada waktu itu, gitu. Baik, kemudian laqad khalaqnal insana fi kabad, sesungguhnya manusia kami telah menciptakan mereka dalam kondisi susah payah. Manusia itu Masya Allah, ya, dalam kondisi seperti yang kita dapat di hari ini. Mereka dalam kondisi susah payah dengan segala macam bentuk urusan-urusan dalam kehidupannya, ya. Kita ini dari bangun tidur sampai mau tidur lagi, begitu banyak urusan-urusan yang kita selesaikan. Belum lagi manusia-manusia yang disibukkan oleh dunia mereka sehingga mereka lupa akan Allah Subhanahu wa taala dan kesusahan yang lainnya. Iya, laqad khalaqnal insana fi kabad, sungguhnya kami telah ciptakan manusia dalam keadaan susah payah. Ayaksabu alla yaqdiru alai ahad, apakah manusia itu menyangka bahwa sekali-kali tidak ada seorang pun yang akan berkuasa atas dirinya? Yang dimaksud dalam ayat ini, kata Hasan Al-Basri rahimahullah taala, yakni apakah manusia itu mengira bahwa tidak akan ada yang bisa mengambil harta mereka? Atau dia mengatakan bahwasanya apakah manusia itu tidak mengira bahwasanya nanti dia akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah dari harta-hartanya, gitu. Karena sebagian di antara kita sekarang mungkin mengira harta yang dia miliki itu adalah miliknya untuk selamanya, padahal nanti kita akan dimintai pertanggungjawaban. Kalau seandainya harta itu milik kita secara penuh, maka kenapa kita harus dimintai pertanggungjawaban, ya? Tapi karena harta inilah titipan dari Allah, maka kita akan bertanggung jawab di hadapan sang pemiliknya untuk mempertanggungjawabkan seluruh yang kita miliki dari harta tersebut. Ya, dari mana kita mendapatkan, kemudian kemana kita membelanjakan harta tersebut. Makanya khazan Allah yakum, di sini Allah ingatkan kepada kita, ya, bahwasanya ayaksabu alla yaqdir alai ahad. Apakah manusia di sini menyangka bahwasanya tidak ada seorang pun yang akan berkuasa atas hartanya? Sungguh Allah Subhanahu wa taala akan berkuasa dengan harta-harta tersebut, dan kita akan dimintai pertanggungjawaban. Ya, layaknya seseorang yang menitipkan sesuatu kepada temannya. Ketika dia mau mengambil, dia akan minta pertanggungjawaban dari orang yang dititipi tadi itu, apakah dia amanah ataukah tidak, kan gitu. Yaqulu ahlaktu malal lubada, dia mengatakan aku telah menghabiskan harta yang banyak. Ini manusia. Ya, manusia telah menghabiskan banyak harta untuk keperluan-keperluan mereka, untuk kehidupan mereka dan seterusnya. Ala kulli hal, semua ini akan dimintai pertanggungjawaban. Kemana kita membelanjakan harta tersebut dan dari mana kita mendapatkannya? Itulah yang harus diperhatikan. Maka ambillah dari tempat-tempat yang halal dan belanjakanlah ke tempat-tempat yang baik. Ya, karena sungguhnya Allah akan meminta kita mempertanggungjawabkan itu semuanya. Kemudian setelahnya Allah katakan, alam naj'al lahu ainain, bukankah kami telah memberikan kepada mereka dua mata, yang keduanya, dengan keduanya mereka bisa melihat, wa lisanan wa safatain, dengan sebuah lidah atau dengan lidah yang dengannya dia bisa berbicara, dan dua bibir yang membantunya untuk bicara dan juga untuk makan. Wa hadainahu najdain, dan kami telah menunjukkan kepada mereka dua jalan. Dua jalan di sini, yang dimaksud adalah, ya, tariqatul haq, ya, itu adalah jalan yang hak dan jalan yang menyimpang, jalan yang baik dan jalan yang buruk. Hal ini sebagaimana yang Allah katakan dalam ayat yang lainnya, inna khalaqnal insana min nutfatin amsajin nabtalihi faj'alnahu sami'an basira inna hadainahu sabila imma syakira wa imma kafura. Inilah kondisi manusia.
Allah Subhanahu wa taala katakan sesungguhnya kami telah menciptakan manusia min nutfah, dari setetes air yang bercampur, yang kami hendak mengujinya, ya. Karena itu kami jadikan sami'an basira, mereka bisa mendengar lagi bisa melihat. Inna hadaina sabil, kemudian kami pun memberikan petunjuk kepada mereka atau menunjuki mereka jalan yang lurus, imma syakiran wa imma kafura. Di antara mereka ada yang bersyukur dan ada pula yang kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ala kulli khati fil azani Allah iyyakum. Allah berikan kepada kita dua mata, berikan kepada kita lisan, diberikan kepada kita bibir, kemudian diberikan kepada kita petunjuk, dua jalan, yang mana satu adalah jalan kebaikan dan satu adalah jalan keburukan. Maka terserah manusia yang Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kepadanya akal, yang kita telah diberikan oleh Allah kemampuan untuk bisa memilih yang mana yang baik dan mana yang buruk. Kemudian Allah Subhanahu wa taala telah menurunkan kepada kita Al-Qur'an dan telah mengutus seorang rasul yang menjelaskan jalan-jalan kebenaran tadi itu. Maka adakah di antara manusia yang mengikuti jalan tersebut, ataukah justru di antara mereka kufur terhadap jalan tersebut? Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik kepada kita semuanya. Innahu waliyyu dzalika wal qadiru alaihi wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.